Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dan para panitia yang mengadakan acara hari ini. Alhamdulillah jadi terharu karena ketemu Mbak Oki, salah satu rekan saya juga. Semoga saya bisa terinspirasi jadi Mbak juga. Maksud juga mau saya sih tahu. Oke Mbak, jadi menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, mungkin saya juga nggak bermaksud untuk Mbak mengambil masalah orang lain, cuma mungkin karena mereka adalah public figure yang mungkin Mbak Oki mengikuti atau mendengar ya salah satu artis dari suatu band gitu ya yang cukup mungkin dikenal. Saya sendiri juga nggak mengikuti karena nggak sengaja nonton dan temanya adalah tentang ya seperti itu kan Mbak Oki ya, masalah orang ketiga maupun hal-hal lain. Nah akhirnya saya mencoba scrolling gitu mencari tahu informasi, dan karena ini juga bisa dibilang terjadi di lingkungan teman-teman kantor saya yang lain gitu bercerita hal-hal seperti ini gitu, dan ternyata kalau membaca netizen itu kan banyak sekali yang bawa. Saya pribadi kalau jadi ikut merasakan sebagai wanita itu kayak sakit banget gitu ya, perih banget gitu. Nah kemudian masalah ini akhirnya jadi seperti penyakit sosial yang mungkin sudah banyak dialami gitu ya, baik ini nggak hanya untuk para suami saja, tapi mungkin juga istri pun juga ada melakukan hal yang sama. Nah pertanyaan saya Mbak, bagaimana menyikapi penyakit sosial yang saat ini sepertinya jadi umum terjadi? Mungkin awalnya itu belum terlalu parah ya, sama seperti dulu ya kalau orang istilahnya ada pacaran nggak sampai sejauh itu, akhirnya kan hamil di luar nikah mohon maaf jadi hal yang biasa. Hal ini pun juga awalnya mungkin tabu gitu, tapi akhirnya istilahnya pelakor begini lama-lama akhirnya itu juga fenomena ini kan akan berimpak kepada rumah tangga, dan terlebih adalah anak-anak kita nantinya. Anak-anak ini pasti kan akan menjadi aset masa depan negara, aset juga di akhirat kita nanti. Nah ini juga bagaimana dampak gitu untuk anak-anak, karena yang saya dengar khususnya untuk orang tua yang memiliki anak perempuan katanya itu ada hutang yang tidak bisa ditangguhkan gitu ya Mbak Oki. Jadi mohon maaf, apakah benar seperti itu? Artinya apakah nanti istilahnya kalau ada suami yang melakukan perzinahan itu akan terkena oleh anaknya, entah anaknya dizinai atau juga kalau punya anak laki-laki itu akan juga mereka jadi pelaku gitu. Apakah memang seperti itu atau memang ketika pasangan sudah bertobat itu tidak tidak akan terjadi ke keturunannya seperti itu. Kemudian juga kedua, bagaimana menyikapi anak-anak itu supaya keturunan seterusnya itu akan menjadi anak-anak yang baik, soleh-soleha. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bunda. Silakan Mbak Oki. Silakan Mbak Oki. Atau mungkin dikumpulin dulu aja mungkin Bu. Oh mau dikumpulin, oke. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan begini, Ustazah, saya punya kerabat saya ini kebetulan yang istrinya. Nah dia baru mengetahui kalau suaminya ini ternyata homo gitu, gay, bahkan udah ketahuan check-in gitu sama laki-laki. Nah, kerabat saya ini menyampaikan ke keluarganya ingin berpisah, tapi keluarganya itu menahan karena takut malu gitu. Dan dia mencoba bertahan, tapi bingung karena suaminya ini sepertinya nggak ada tanda-tanda mau berubah, malah menyampaikan bahwa kalau biseksual itu termasuk sesuatu yang normal. Jadi saya mohon pencerahannya tentang hal-hal. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan semua keterbatasan ilmu, kefakiran ilmu saya coba menjawab Ibu sekalian mengenai fenomena yang dilihat di tayangan infotainment dan sebagainya. Pembahasannya agak panjang sebetulnya, cuma saya ingin mengatakan bahwa bad news is good news. Di dunia media itu, berita yang buruk itu yang ratingnya tinggi. Kalau artis-artis misalnya yang berprestasi, artis-artis yang misalnya hafal Quran, suka sedekah, itu diangkat di bulan Ramadan saja.
Selebihnya berita-berita itu nggak laku ibu sekalian. Nggak akan laku. Misalnya kalau kita lihat artis itu ibu sekalian yang kita lihat di televisi, karena kebetulan Allah terjunkan saya di dunia itu awal karir, jadi saya tahu bagaimana cara kerja media itu. Kalau berita-berita yang baik, penontonnya juga nggak banyak. Kenapa berita-berita itu dinaikkan? Karena penontonnya banyak, karena orang Indonesia suka berita-berita itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan, oh Indonesia ini ditayanginnya begitu. Kenapa? Kenapa ada berita-berita begitu? Karena konsumennya ada. Kenapa berita-berita yang dinaikkan kok berita perselingkuhan, berita perceraian, berita berantem, itu terus diputar-putar. Karena orang-orang Indonesia suka. Coba deh jujur sama diri kita sendiri. Kalau nggak orang-orang yang beritanya lurus-lurus saja, nggak menarik. Tapi kalau yang heboh-heboh itu kita senang klik. Makanya dengan judul-judul beritanya juga yang begitu-begitu supaya diklik, semakin banyak yang ngeklik semakin banyak dapat uangnya otomatis. Ya, punya ke situ lah intinya. Dan itu sesuatu. Selama ketahuilah, public figure itu banyak yang baik-baik, Bu. Banyak yang soleh-soleh, banyak yang sudah berhijrah, banyak yang ke pengajian. Tapi kan yang pengajian itu nggak diliput. Kenapa? Nggak ada penontonnya juga. Orang lebih senang yang buruk-buruk, sehingga terbentuklah asumsi di kepala kita bahwa wah sekarang banyak sekali fenomena-fenomena yang seperti itu. Enggak, karena kebetulan yang diangkat begitu dan orang-orang senang. Orang-orang senang. Jadi karena permintaannya banyak, yang begitu-begitu dinaikkan. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, bagaimana ini ya nanti dalam kehidupan kita, anak kita melihat dan sebagainya. Hati-hati memang. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu adalah input yang masuk ke dalam diri kita. Itu membahayakan diri kita. Oleh karena itu, khususnya kita dan anak-anak kita bisa memilih mana yang mau kita tonton, mana yang gak mau kita tonton. Kita bisa memilah-milih mana yang mau kita stop untuk gak scroll, mana kita scroll terus. Namun kan jujur lagi kadang-kadang kita kepo. Tapi gak ada salahnya kepo juga sih. Di satu sisi kita kadang-kadang jadikan ini sebagai sebuah pembelajaran kehidupan untuk kita gak melakukan hal yang sama. Atau kalau terjadi kepada orang terdekat kita tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya misalnya. Namun kalau saya boleh katakan ibu sekalian, saya gak mengatakan keluarga saya sempurna, kami juga banyak salahnya. Namun saya dan anak-anak kami tidak menonton televisi. Kami menonton YouTube iya, namun YouTube pilihan yang memang diawasi oleh para orang tua. Jadi anak-anak itu tidak menonton berita-berita seperti itu. Anak-anak tidak menonton sinetron, enggak. Mereka menonton YouTube, iya. Kalau setelah mengaji, setelah PR dan sebagainya, main games boleh. Saya termasuk orang yang membolehkan anak main games. Karena bagi saya di games itu membuat anak cerdas juga. Namun ada waktu, ada batasannya. Nggak bisa dilepas begitu saja. Jadi lagi-lagi yang kedua, kita harus memilah-milih berita mana yang mau kita lihat terus, mana yang mau kita stop, mana yang kira-kira jadi toksik. Kalau udah jadi toksik, jadi membuat kita jadi ketakutan, nah itu kayaknya udah stop deh, udah harus stop. Atau kita merasa kita perlu baca atau jadi sebuah pengetahuan supaya nggak terjadi di keluarga kita atau di masa yang akan datang sebagai sebuah pembelajaran, silakan. Tapi kita yang paling tahu mana yang kira-kira kita mau filter, mana yang kita mau nonton, mana yang mau kita stop. Sebagaimana ini saya bawa cerita lain dulu ya. Ada satu kisah teman-teman semua. Ada seorang yang berkata begini kepada Buya Hamka. Ya Buya Hamka, di Arab itu ada pelacur loh. Pelacur di Arab itu, maaf ya Bu bahasanya. Pelacur di Arab itu mereka memakai cadar dan hijab Buya Hamka, kata orang itu. Kemudian Buya Hamka mengatakan, oh ya, saya barusan dari Amerika. Di sana nggak ada pelacur, kata Buya Hamka. Ah, mana mungkin Buya? Di Mekah aja ada kok pelacur, apalagi di Amerika pasti banyak, kata orang itu. Apa kata Buya Hamka? Kita ini memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Meskipun kita di Mekah, kalau yang kita buru adalah atau yang kita mau lihat adalah para pelacur, maka setan akan membantu kita untuk melihat para pelacur itu. Tapi sebaliknya, kalau kita menuju ke Amerika sekalipun, kalau kita cari adalah kebaikan, maka sebuah kebaikan yang akan kita temui, kejelekan akan enggak dan tersembunyi. Maksudnya, kita akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Artinya, kita berusaha untuk, oke, saya tahu berita ini, saya takut dan saya nggak mau untuk melihat terlalu dalam. Nanti lagi ada berita tentang perceraian, berita lagi tentang perselingkuhan, berita lagi tentang berantem, pertengkaran, berita lagi dengan
kata-kata yang segala macam. Saya nggak mau ini. Saya mau cari-cari konten-konten yang bagus-bagus aja nih untuk membuat hati saya tenang, membuat hati saya tenang. Ingat, kita ini akan dipertemukan dengan apa yang kita cari. Jadi kita minta sama Allah, walaupun kadang-kadang kita kepo ya, kadang-kadang saya kepo juga untuk jadi bahan ceramah. Kadang-kadang kita kan nggak pernah ketemu hal-hal begitu misalnya di depan mata. Jadi kadang-kadang perlu dengar-dengar begitu untuk jadi bahan ceramah, untuk jadi hikmah, untuk jadi ibroh. Tapi kadang-kadang kalau dirasa, udah mulai ganggu nih, jadi takut jadi was-was. Saya nggak lanjutin itu. Bayangkan waktu kita untuk scroll itu kita bisa ngabisin sejam, 2 jam, 3 jam. Yang mana ibu tahu setengah jam aja, saya pernah ngecek anak saya Maryam yang pertama. Setengah jam aja dia bisa ngapalin 1 halaman Quran ibu sekalian. Setengah jam, waktu setengah jam. Coba kita kalau kita lagi scroll, kita lihat jam. Berapa waktu yang kita habiskan untuk sekedar scroll. Baca berita boleh, tapi boleh nggak kita seimbang? Sekian jam kita baca berita yang begitu yang menggelisahkan hati kita, sekian jam lagi kita baca Quran untuk menerangkan hati kita. Jadi kalau ditanya ini menjadi sebuah fenomena yang biasa, enggak, itu nggak biasa. Seperti saya misalnya, sejak saya awal karir, saya berkarir di film religi ibu sekalian. Dan sekarang kami ada pesantren yang hidupnya lebih banyak sama akhirnya di situ dan film-film religi lainnya. Orang-orang di situ nggak ada yang, setahu saya, teman-teman saya nggak ada yang begitu. Jadi kalau dibilang sebuah hal yang biasa, enggak. Masih banyak orang yang baik-baik. Di semua bidang pekerjaan pasti ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Pasti, nggak cuma di dunia hiburan, di dunia kantor tadi seperti yang bilang, atau dimanapun pasti ada yang begini, ada yang begitu. Namun kalau kita cari yang baik-baik, maka pandangan kita akan kepada yang baik-baik, dan pasti banyak yang baik, yang keluarganya baik, keluarganya utuh, rumah tangganya baik, rumah tangganya setia, harmonis, baik. Maka berkacalah kepada yang saja yang itu. Contoh lain, ibu tahu kan saya punya anak dengan kelainan langka, namanya sindrom Prader-Willi. Kalau saya baca berita atau baca artikel itu semuanya yang menyedihkan, yang serem-serem, yang hidupnya nggak begini, nggak panjang, kemudian tangannya kecil, kakinya kecil, keterbelakangan mental dan sebagainya, itu semuanya ada berita itu. Tapi saya nggak mau baca yang itu, Bu. Saya baca satu artikel, oh anak ini bisa kuliah, dia pintar, dia cerdas, dia sehat dengan sindrom ini. Saya cuma baca yang itu ibu sekalian. Akhirnya apa? Akhirnya mindset saya punya semangat bahwa oh saya bisa jadi begini. Karena input yang masuk adalah berita-berita yang positif. Jadi itulah yang juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semua. Dengan jadi patokan, itu bukan hal yang biasa, itu hal yang tidak biasa di luar sana. Kehidupan kita adalah kehidupan yang kelilingnya adalah orang-orang yang baik. Adapun itu menjadi ujian-ujian kehidupan, kita doakan semoga Allah menyelesaikan permasalahan itu dan itu tidak terjadi kepada keluarga kita insya Allah. Dan anak-anak kita pun anak yang baik-baik insya Allah, karena tumbuh dalam lingkungan keluarga yang baik. Ingat anak-anak kita ini seperti spons, mereka bisa spons itu menyerap apapun yang mereka lihat, mereka nyerap, mereka tiru. Apapun yang mereka dengar, mereka menyerap dan mereka tiru. Maka pastikan dimulai dari diri kita sendiri, kita menjadi orang yang baik, kita doakan pasangan kita pasangan yang baik. Kita minta sama Allah yang menggerakkan hati seseorang. Kadang-kadang Allah berikan ujian dia, tapi udah stajib berlaku, berdoa kepadaku, maka akan aku perkenankan kepadamu, berusaha sekuat tenaga yang kita bisa, sebisa semampu kita sampai titik darah penghabisan untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang baik. Agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, semampu kita ibu sekalian. Walaupun kadang-kadang Allah berikan ujian namun kita ingin berusaha semaksimal mungkin berikan yang terbaik, pengalaman atau pandangan yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanya ibu ayah nggak boleh bertengkar dengan anak, tidak boleh selama-lamanya, nggak boleh. Nggak boleh ibu ayah dengan keegoisannya berantem bertengkar depan anak, saling maki depan anak, nggak boleh. Anak kita punya hak untuk hidup yang tenang, punya hidup yang damai, berantem dalam kamar, nggak boleh didengar oleh siapapun, apalagi anak-anak kita. Itu salah satunya. Jadi tenanglah wahai ibu dan juga saudara ibu dimanapun berada, itu berita di luar saja. Namun keluarga kita insya Allah dengan doa tadi Al-Furqan 74, kita sekuat tenaga minta kepada Allah keluarga yang tenang ya Allah. Walaupun pasti banyak gejolak dalam rumah tangga, pasti banyak air matanya juga, namun semoga Allah bisa mampukan kita bergandingan tangan insya Allah. Ya, dengan menahan ego, dengan penuh kesabaran, maklumin, toleransi dan sebagainya. Jadi mungkin itu, dan bagaimana mencetak anak-anak menjadi saleh dan salehah. Tentunya seorang anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya. Tidak ada seseorang yang menanggung dosa orang lain. Orang yang berzina misalnya ya, itu dosa zinanya. Dan anak tidak ada anak haram, tidak ada. Dia anak yang suci, anak yang bersih. Teman-teman sekalian, anak itu tidak lantas menjadi anak yang kadang-kadang manusia ini kita suka mulutnya
keji ya, dan kita katakan anak haram yang dosa orang tuanya, anaknya anak yang suci, anak yang lahir dalam keadaan bersih ya. Jadi anak itu tidak menanggung dosa orang lain, tapi kesalahan orang tua kadang-kadang bisa membuat anak itu jadi susah. Misalnya apa ya? Misalnya kesalahan orang tua itu misalnya seorang anak yang akhirnya harusnya nasabnya menjadi nasabnya ibu misalnya. Ada kan ya Bu ya? Tapi kemudian akhirnya diakui jadi nasab si ayah A, B, C, D, ayah yang berbeda-beda. Nah itu kan nanti akan mempengaruhi hukum-hukum dalam Islam. Tapi kalau seandainya seorang anak sebenarnya dia lahir semuanya dalam keadaan bersih. Seorang anak tidak akan membawa dosa orang lain. Pun kita semua akan menanggung dosa orang lain. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya agar anak kita saleh dan soleha? Kita mulai dari diri kita sendiri. At-Tahrim ayat 6. Kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah keluargamu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Artinya Allah minta, kau mau anak-anakmu terhindar dari api neraka, dirimu sendiri jadi contoh yang baik untuk anak-anakmu. 1000 kata-kata gak bermakna tanpa adanya satu perbuatan. Jadi dari perbuatanmu, coba sekali-kali kita tanya pada anak kita, nak, mama tuh kalau di rumah biasanya ngapain sih nak? Kalau dia bilang, mama tuh di rumah masak, bersih-bersih, bagus. Kalau dia bilang, mama tuh di rumah ngaji, bagus. Kalau dia bilang, mama tuh di rumah main handphone melulu. Nah, itu jadi peringatan bagi kita. Nah, mama tuh orangnya gimana sih? Mama tuh orangnya marah-marah terus. Nah, itu jadi catatan bagi kita. Kalau anak mengatakan, aku kalau besar mau jadi kayak mama, aku mau jadi kayak mama, soalnya mama tuh baik, mama tuh suka ngaji, misalnya, mama tuh orangnya ini, nah itu patutlah kita berbahagia kalau anak-anak kita mengidolakan kita. Kadang-kadang kita bilang, gimana gak marah, kan capek. Iya sih ibu sekalian, tapi marah kan bukan berarti membentak-bentak, marah kan bukan berarti dengan kata-kata kasar. Marah itu kita kira bentak-bentak, karena kita membiasakan bentak-bentak itu dalam keluarga kita. Jadi anak kita tahu, oke, saya akan berhenti kalau ibu saya sudah bentak-bentak. Tapi coba kalau kita biasakan, ya biasanya kita, halo sayang, kemudian kita bilang, boleh gak ngomong-ngomong serius sama kamu? Itu marah loh ibu sekalian, benar gak? Saya kalau marah sama anak, saya bilang begitu, boleh gak? Aku mau ngomong serius sama Khadijah. Boleh gak kita ngomong berdua di kamar? Dia tahu kalau mamanya lagi marah. Jadi semua orang punya cara marah berbeda-beda, tapi gak harus selalu dengan bentakan dan kata-kata keras, kata-kata tinggi, gak selalu begitu ibu sekalian. Atau dengan cubitan, dengan pukulan, gak harus selalu begitu. Kita lah yang membuat kebudayaan itu terjadi pada keluarga kita. Jadi anak-anak terbiasa dengan itu, maka kita minta ampun kepada Allah agar Allah berikan petunjuk kepada kita mendidik anak-anak kita. Zaman dulu mungkin orang atau ilmu parenting yang begitu begini, zaman sekarang orang semakin pintar kan, ilmu parenting di mana-mana banyak. Maka apa yang sudah ibu tahu, ibu amalkan. Ibu semua di sini orang-orang terpelajar, orang-orang well educated, orang-orang yang cerdas. Berarti cerdas juga dalam mendidik anak-anak kita, insya Allah. Jangan kesalahan orang tua kita di masa lalu dalam mendidik kita lakukan kembali untuk anak-anak kita. Kita mau anak-anak kita anak yang hebat dengan segala kekurangan kita. Kita mau anak-anak kita tumbuh jadi anak yang sehat, anak yang bahagia, anak-anak yang bisa berjuang di jalan Allah SWT. Kalau ibunya soleh. Sepanjang yang saya tahu, seluruh ibu-ibu para ulama itu ibu-ibu yang soleh, ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang cerdas. Ibu yang hebat itu menghantarkan anak itu menjadi anak yang cerdas. Wallahu a'lam. Terakhir ada perkataan, saya punya kerabat dan ternyata suaminya itu adalah orang yang gay. Ibu sekalian, LGBT itu ujian dari Allah. Dia lagi sakit yang perlu diobati. Dia adalah orang yang perlu pengobatan, perlu pertolongan dari orang-orang yang mencintainya. Bercerai silakan kalau memang dirasa itu lebih banyak mendatangkan kemaslahatan. Tapi kalau mau bertahan dan menjadikan itu sebagai ladang dakwah, maka itu luar biasa hebatnya. Ingat tadi surah Al-Asr tadi, kalau milih untuk jalan sendiri, silakan, bisa aja. Tapi kalau milih untuk mungkin Allah yang memilih saya, karena Allah tahu saya yang kuat, dan Allah ada bersama saya, Allah akan bantu saya akan tolong dia. Jadi mindset di kepala kita mau tolong dia. Dia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia dalam keadaan yang sakit. Dia dalam keadaan yang sedang diberikan ujian oleh Allah SWT. Maka kita bantu. Bantunya dengan apa? Kita nggak bisa sendiri. Panggil ahli-ahli. Saya nggak tahu ya bagaimana cara penanganannya. Mungkin kita bantu dengan panggil psikolog, psikiater kan. Kita datangkan ulama atau ustadz yang sekiranya nyaman di hatinya dia. Ustadz kan sekarang banyak ustadz-ustadz dan semua orang ustadz-ustadz itu kan
pilihan kita ya ibu sekalian ya, kita nyamannya sama yang mana itu pilihan kita. Jadi seorang istri kalau mindsetnya adalah kehidupan saya adalah sebagai dai, mengajak orang kepada kebaikan. Nah ini objek dakwah saya di depan mata saya nih. Maka Allah berikan kesabaran, semoga Allah berikan kekuatan supaya saya bisa tolong dia. Dan Allah berikan saya kekuatan untuk bisa bertahan dan bisa memberikan jalan keluar. Bisa dengan cara itu. Memilih berpisah juga silahkan. Teman-teman yang paling tahu mana yang paling baik untuk teman-teman semua. Silakan istikharah. Istikharah itu adalah minta pertolongan dari Allah, minta jawaban dari Allah. Ciri-cirinya bukan dari mimpi. Ciri-cirinya adalah Allah akan bantu untuk memudahkan apa yang kita pilih itu. Itu ciri-ciri jawaban istikharah. Allah akan mudahkan jalan yang kita pilih itu. Jadi mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, kekuatan kepada seorang akhwat yang Allah uji dengan ujian yang tidak biasa ini. Dan banyak kok orang-orang yang sembuh. Boleh nggak kita sering berkaca pada kisah sukses story? Saya bilang begitu karena saya lakukan itu Bu. Kalau saya terus-terusan baca cerita yang sedih-sedih tentang penyakit-penyakit anak saya itu, saya pasti down dan gak semangat. Tapi kalau saya baca cerita yang story yang berhasil, saya jadi punya semangat. Kita ini hidup, kalau gak ada semangat, kita gak bisa bergerak. Jadi teruslah bergerak teman-teman sekalian. Teruslah berlari, capek berlari, berjalan. Capek berjalan, ya bergeraklah. Asal jangan berhenti. Jangan sampai berhenti. Bergerak, lakukan sesuatu untuk orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Begitu ya, dengan semua nggak akan pernah tahu hati manusia. Allah yang mau membalikkan hati manusia. Berdoa kepada Allah, senjata umat muslim itu adalah dengan doa. Allah bisa berbuat apa saja ketika kita sudah mengadakan tangan. Allah malu loh. Kalau kita doa Allah tidak kabulkan, Allah malu. Maka minta terus kepada Allah SWT agar Allah membaikkan kehidupan kita dan pasangan kita. InsyaAllah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf atas semua kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.